Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sebuah Kisah Kehidupan. Di channel ini, kami akan berbagi berbagai kisah-kisah menarik dan inspiratif yang tentunya syarat akan hikmah dan pelajaran. Bagi sobat yang baru bergabung di tayangan channel Sebuah Kisah Kehidupan, ada baiknya sobat mengklik terlebih dahulu tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video terbaru di channel Sebuah Kisah Kehidupan. Di video kali ini merupakan video kelanjutan dari cerita Becak Terakhir Ayah part pertama yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Bersama saya Irwan, mari kita lanjutkan kisah selengkapnya dari Becak Terakhir Ayah. Di balik rumah kontrakan yang sederhana itu, Ardi menyimpan segudang kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Rumah sempit yang ditempati keluarganya sejak Ardi duduk di kelas 2 SD itu memang tak pernah menawarkan sebuah kemewahan. Namun, bagi Ardi, disitulah ia mengenal arti cinta, perjuangan, dan ketabahan. Kehidupan keluarga Ardi memanglah sulit. Ayahnya bekerja sebagai seorang tukang becak, sementara ibunya mengurus rumah dan ketiga anaknya, sembari terkadang mendapat upahan jahit pakaian dari tetangga. Meski hidup dalam serba kekurangan, suasana di dalam rumah Ardi selalu terasa sangat hangat, terutama saat malam hari. Ketika keluarga kecil itu berkumpul, meski dengan perut kosong, mereka tetap bisa tertawa bersama. Ardi sering tertegun memandangi adik-adiknya yang bermain sambil menunggu masakan ibu yang sederhana. Kadang hanya sebuah nasi dan garam atau mie instan yang dibeli dengan cara berhutang. Sore hari adalah waktu yang mendebarkan, bukan karena ada hal istimewa, tapi karena itu waktu paling kritis, waktu di mana mereka semua menanti apakah ayah bisa membawa pulang makanan ataukah tidak. Jika rezeki ada, ayah pulang dengan beberapa bungkus bakso atau sate. Ardi tahu betapa sulitnya mendapatkan uang itu, tapi ayah tetap pulang dengan senyum, seolah semua beban di dunia ini hilang seketika melihat anak-anaknya menyambut di depan pintu. Meski makanan itu tak banyak, semua merasa sangat bahagia. Ibu membaginya dengan rata, dan ayah hampir selalu menolak untuk makan bersama. Ayah Ardi sering mengatakan, "Kalian aja yang makan, ayah udah makan tadi di jalan." Tapi Ardi tahu itu hanya untuk menenangkan mereka. Ia tahu ayahnya belum makan seharian. Yang membuatnya lebih sedih adalah saat ayah pulang tanpa membawa apa-apa. Raut wajah ayah tak pernah menunjukkan kekecewaan, tapi saat adik Ardi yang masih kecil berkata lapar, ayah hanya diam sebentar, lalu pergi lagi. Ternyata untuk berhutang mie instan di warung agar mereka bisa makan malam itu. Di malam hari, setelah semuanya selesai makan, atau kadang hanya mengisi perut seadanya, ayah tetap punya waktu untuk bercanda. Ia akan memeluk anak-anaknya, menggendong si bungsu, atau menggelitik adik-adik perempuan Ardi hingga tertawa terpingkal-pingkal. Lelahnya tak pernah ditunjukkan, yang ditampakkan oleh ayah Ardi hanya sebuah kasih sayang. Ardi merasa, meski keluarganya tak punya apa-apa, mereka punya satu hal yang sangat langka, cinta yang tulus dan kebersamaan yang hangat. Di dalam rumah sempit itu, Ardi belajar bahwa bahagia bukan soal apa yang dimiliki, tapi siapa yang ada di samping kita ketika hari-hari terasa sangat berat. Ardi menjelaskan bahwa lingkungan sekitar rumahnya memang dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik, tapi bukan berarti mereka semua hidup berkecukupan. Sebagian besar hanyalah keluarga pas-pasan juga yang hidup dari hari ke hari seperti keluarga Ardi. Di sebelah rumah Ardi tinggal keluarga pegawai negeri. Meskipun hidup mereka tampak lebih teratur dan cukup, tapi mereka
sangat ramah dan tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan seringkali mengirimkan makanan yang dimasak dari rumah mereka, terutama saat bulan Ramadan. Ardi dan keluarganya sangat berterima kasih, tapi di sisi lain, Ardi juga merasa sangat rendah diri, sebab selama tinggal bertahun-tahun di kontrakan itu, belum sekalipun keluarga Ardi membalas kebaikan mereka, bukan karena tidak mau, melainkan karena memang tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada tetangga sebelahnya itu. Namun, keluarga sebelah tidak pernah memperlihatkan sikap merendahkan. Mereka tetap menyapa dengan hangat, tetap bersikap baik, seakan tak mempermasalahkan apapun. Hal itu sangat berarti bagi Ardi, karena tidak semua tetangga bisa seperti itu. Di antara para tetangga yang baik, ada juga yang dikenal sangat julid. Mereka seringkali membicarakan keluarga Ardi dari belakang. Ucapan-ucapan seperti jangan kasih pinjaman ke keluarga itu, nanti nggak bisa bayar, atau mereka tuh kerjaannya cuma ngutang terus, pernah sampai ke telinga ayah. Tapi ayah Ardi tidak pernah terpancing emosi. Ia tahu posisi keluarganya. Ia sadar diri dan selalu mengajarkan Ardi untuk tetap menjaga sikap, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang penting kita nggak pernah niat jahat sama orang. Itulah yang sering dikatakan ayah Ardi. Ada satu hal yang sangat dijaga oleh ayah Ardi, harga diri. Ia sangat tidak suka jika mengetahui anak-anaknya makan di rumah orang lain. Bukan karena gengsi, tapi karena takut jadi bahan pembicaraan yang tidak sedap. Ayah selalu khawatir jika nanti orang bilang keluarga mereka nggak bisa kasih makan anak-anaknya. Ayah ingin menjaga nama baik keluarganya di mata tetangga meski hidup mereka serba kekurangan. Pernah suatu kali Ardi hilang seharian. Ayahnya pun panik, mencarinya kemana-mana. Ketika sore menjelang, baru ketahuan kalau Ardi ternyata bermain ke rumah temannya yang masih satu lingkungan. Di rumah temannya itu, Ardi juga sempat makan siang. Saat ayah tahu, ia sangat marah sekali. Memangnya kamu nggak makan di rumah sampai makan di rumah orang? Bentak ayah Ardi kepada Ardi. Ardi di hari itu sangat menyesali. Ia tak menyangka akan dimarahi sehebat itu. Tapi Ardi paham, kemarahan ayah bukan karena masalah makanan, tapi karena ingin menjaga kehormatan keluarga mereka. Ardi tahu, ayahnya bukan orang yang gampang marah. Ia hanya marah untuk hal-hal yang prinsipil. Ada juga momen yang membuat hati Ardi terasa pilu. Saat ia melihat adik-adik perempuannya bermain di depan rumah bersama teman-teman sebayanya. Anak-anak lain mengenakan pakaian bersih, rapi, dan terlihat baru. Tapi adiknya hanya memakai baju lama penuh tambalan, tanpa alas kaki. Meski begitu, adiknya tetap ceria, tertawa riang tanpa beban, yang membuat Ardi bangga. Adik-adiknya sangat patuh pada ayahnya. Mereka tak pernah main jauh dari rumah, seperti pesan ayah yang selalu diingat. Jangan keluyuran jauh-jauh, cukup main di depan rumah aja. Kehidupan mereka mungkin sulit, tapi Ardi dan keluarganya menjalani semua itu dengan lapang. Karena bagi mereka, yang terpenting bukan seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan bagaimana menjaga harga diri, menjunjung adab, dan tetap berbuat baik meski dalam kekurangan. Terima kasih kepada seluruh sobat sebuah kisah kehidupan yang telah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Lanjutan kisah ini di part ketiganya akan segera kami tayangkan. Bagi sobat yang baru bergabung di tayangan channel sebuah kisah kehidupan, ada baiknya sobat mengklik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video terbaru di channel sebuah kisah kehidupan. Bantu support terus channel ini agar bisa terus berkembang. Saya akhiri video kali ini dengan
dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, sebuah kisah kehidupan.